Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, saya Nanang Febri Setiadi, mahasiswa YN Ponorogo, jurusan PAIK, semester 5. Saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dan fungsi Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu tujuan Al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran adalah sumber utama dan pertama dari ajaran agama Islam. Berbeda dengan kitab suci agama lain, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengandung pokok-pokok agama. Isinya mengandung segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan hidup dan kepentingan manusia yang bersifat perseorangan dan kemasyarakatan, baik berupa nilai-nilai moral dan norma-norma hukum yang mengatur hubungan dengan khaliknya, maupun dengan mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk lainnya. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Demikian hasil yang kita peroleh dari mempelajari sejarah turunnya Al-Quran. Untuk itu, Al-Quran mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif. 3. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan semuanya. Atau dengan kata lain, dengan lebih singkat, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia ke jalan kebajikan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung petunjuk bagi umat manusia ke jalan kebajikan yang harus ditempuh jika seseorang mendapatkan kebahagiaan dan menghindari kejahatan, jika seseorang tidak ingin terjerumus ke lembah kesengsaraan. Pembahasan kedua yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah dokumen untuk umat manusia. Bahkan kita ini sendiri menamakan dirinya petunjuk bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan pada isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wal bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falmasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litu'milul idata walitukabirullaha ala ma hadakum wa alakum tashkurun. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah bagi jam berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa
Al-Quran adalah petunjuk yang didesain sedemikian rupa sehingga jelas bagi umat manusia, dan petunjuk itu manusia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Inilah sesungguhnya fungsi Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia. Karena itu, bila Al-Quran dipelajari dengan benar dan sungguh-sungguh, maka isi kandungannya akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan berbagai problem hidup. Adapun fungsi Al-Quran yang lainnya sebagai berikut. Yang pertama, pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan, menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat manusia. Dan yang keempat, sebagai obat penawar syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani. Yang kelima, sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, sebagai pelajaran dan penerang, sebagai pembimbing yang lurus, sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya, sebagai pengajaran, sebagai pembanding atau pembeda furqan antara hak dan batil, sebagai pengajaran, pembentang, penjelas atau tibyan segala sesuatu akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dunia dan akhirat, sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan, khususnya bersama-sama agar tidak bercerai-cerai, sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan, khususnya bersama-sama agar tidak bercerai-berai, sebagai takzirah, peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan terhadap kepemimpinan Al-Quran, sebagai pengawas, muhaiminun, dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya, tidak hanya membenarkan masalah akidah, akan tetapi masalah syariat ilmiah juga. Al-Quran juga menetapkan sebagian hukum-hukum dari kitab sebelumnya dan mengganti serta mengubah sebagian lainnya. Yang terakhir, sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang meragukan kenabiannya dan kerasulannya. Selain itu, fungsi Al-Quran yang tidak kalah penting adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan bukti bahwa semua ayat-ayatnya benar-benar dari Allah SWT. Sebagai bukti kedua fungsinya, yang terakhir, paling tidak ada dua aspek dalam Al-Quran itu sendiri. 1. Isi kandungannya yang sangat lengkap dan sempurna, keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya, kebenaran berita-berita gaibnya, dan syarat-syarat ilmiahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.